talk itu. Jadi fresh talk adalah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol mengenai masalah yang dihadapi anak muda dilihat dari sudut pandang kekristenan. Tentunya. Nah, sekarang saya tidak sendiri guys. Saya ditemani senior kita, iya senior. Saya ditemani senior kita, Kakak Geo, untuk membahas topik kita kali ini. Sebelum kita membahas topik kita kali ini, mari kita lihat video berikut ini. Check it out. PSBB itu bosan. PSBB menjengkelkan. Karena ada PSBB tidak bisa main bola. Bosan deh. Galau. Sunyi. Membosankan. 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 Bosan. Social distancing. Gendut. PSBB rindu teman-teman sekolah. Nah, topik kita kali ini adalah kebosanan. Boring. Bosan guys. Kan selama ini kita stay at home. Nah, selama stay at home, Kak Geo lagi ngapain aja? Selama di rumah saja, Ya. kerja saya itu masak. Habis masak, makan. Habis makan, tidur. Pastinya tidur. Jadi mati makan tidur, Del. Wow, Seperti istilah itu. baru ya Kak. Mati makan tidur. Makan tidur, betul. Nah, kalau saya sih ya gitulah Kak, nonton, makan. Sebentar-sebentar sedikit-sedikit aja sih Kak, jemur kalau datang rajinnya, kalau enggak ya tidur. Ya gitu-gitu aja terus. Nah, Kak Geo, apa sih bosan itu? Bosan itu, Del, adalah sejenis emosi, Del. Emosi? Jadi ya sejenis emosi atau sama seperti namanya perasaan gitu ya. Wow, Jadi perasaan. bisa marah, Marah, benci, rindu. rindu. Iya, rindu. Jatuh cinta itu adalah bagian dari jenis-jenis emosi. Jadi rasa bosan itu adalah bagian dari jenis emosi, Del. Oh gitu ya Kak. Mungkin ya betul. Kak, mungkin. Saya sendiri pun merasa seperti itu. Oh gitu, jadi karena emosi ya Kak. Jadi sekarang merasa punya perasaan bosan. Yes, of course Ya, Kak, pasti. Bosan di rumah aja kan, selama beberapa bulan ini kita dirumahkan, nggak boleh keluar-keluar. Nah, kenapa sih Kak orang bisa merasakan kebosanan? Del, orang bisa bosan itu, Del, karena melakukan aktivitas yang berulang-ulang. Yes. Terus menerus diulang, Del. Jadi menjadi suatu rutinitas yang membuat orang menjadi bosan. Del, tahu nggak? Ya Kak, apa tuh? Dulu tentang lockdown ini di Alkitab itu sudah pernah terjadi dalam raja-raja. Hah, emang pernah Kak? Betul, pernah dalam 2 raja-raja pasal yang ke-7. Waktu itu Raja Aram dan Ben-Hadad berperang melawan Israel. Mereka mengepung kota Yerusalem. Jadi perbatasan kota Yerusalem itu, Del, ditutup, di lockdown, ya. Lockdown. Kota Samaria itu di lockdown, bukan Samarinda, Del, ya. Kalau Samarinda itu di Kalimantan, gitu ya. Iya Kak, Jadi I know. jadi Samaria, Del. Jadi waktu itu orang-orang Israel tidak bebas keluar masuk, Del, karena mereka Baik Kak. di lockdown. Nah, sehingga waktu pada saat mereka mengalami lockdown yang begitu lama berhari-hari, mereka mengalami kelaparan karena bahan makanan menjadi langka. Selain langka, juga menjadi mahal. Nah, hal yang menarik dalam 2 raja-raja pasal yang ke-7 ini, Del, Apa tuh di Kak? perbatasan kota Samaria itu, Del, ada 4 orang yang sakit kusta. 4 orang. Oh iya. Tahu nggak penyakit kusta apa? Enggak sih Kak. Apa sih penyakit itu kan Kak, yang kulit-kulit? Ya, kulitnya yang melepuh-lepuh itu, ya. Iya, Jadi 4 orang penyakit kusta ini, mereka juga kelaparan, Del. Kalau mereka masuk ke kota Samaria, mereka tahu bahwa Samaria juga sementara mengalami kelaparan. Jalan satu-satunya supaya ke-4 orang kusta ini bisa masuk memperoleh makanan, mereka harus masuk ke perkemahan tentara Aram. Wow. Jadi mereka berpikir, Seru juga ya. jadi mereka berpikir gini, Del, mending daripada saya mati kelaparan, mending saya pergi ke perkemahan tentara Aram untuk mengambil makanan. Paling kalau ketahuan mengambil makanan, mati juga daripada mati kelaparan. Mereka berinisiatif untuk pergi ke tentara Aram mengambil makanan. Itu sih Kak, mending mati. Karena
kelaparan. Tapi mereka tidak, Del. Mereka berani. Mereka pergi ke tentara Aram, perkemahan mereka, ya. Tapi ada hal yang menarik, Del. Apa tuh, Kak? Waktu mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, Allah membuat mujizat, Del. Wow. Apa tuh, Kak, mujizatnya? Jadi, waktu keempat orang kusta ini pergi ke perkemahan tentara Aram mendengar ribuan pasukan berkuda mendekati perkemahan mereka. Allah membuat mujizat itu. Jadi tentara Aram itu mendengar ada ribuan tentara kuda. Ya, pasukan bertentara kuda. Jadi mereka kira Raja Het dan Misrahim sementara membantu orang Israel untuk memerangi mereka. Jadi mereka lari tunggang langgang meninggalkan semua bahan makanan mereka, ya. Sehingga waktu 4 orang kusta ini tiba di perkemahan mereka, orang kusta ini tidak melihat satupun tentara di sana. Mereka berhasil makan sepuasnya karena ditinggalkan, bahan makanan itu ditinggalkan oleh para tentara Aram. Hebat enggak Allah kita, Del? Hebat banget, Kak. Dia buat mujizat, ya. Wow. Tuhan kita Tuhan keren kan, Kak? Keren pastinya. Jadi, Del, jangan takut. Selama kita dalam masa-masa lockdown ini, yakinlah bahwa mujizat itu pasti ada. Yes. Mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah, Del. Amen. Yakin, Del? Nah, Kak, bahaya nggak sih, Kak, kalau secara terus-menerus kita merasa bosan? Bahaya, betul, Del, bahaya karena ketika kita merasa bosan yang berlebihan, itu membuat kita menjadi depresi, Del. Hah? Depresi? Iya, Wow. depresi. Jadi bisa membuat kita jadi stres, ya. Iya sih, Kak, stres. Stres, depresi, stres. Jadi karena bosan, jenuh membuat kita depresi, stres karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu. Jadi janganlah, ya. Ya, Jangan pelihara bosan-bosan itu dalam kehidupanmu. mungkin sih, Kak, akhir-akhir ini ya, Kak, aku merasa bosan ya gitu. Karena kan sebelum lockdown ini terjadi, aktivitas saya pun di rumah, di luar. Salah guys, di luar. Bukan di rumah ya. Akhir-akhir ini baru di rumah. Di luar, beraktivitas di luar. Nah, selama lockdown ini, itu di pikiran saya ya, apa ya yang saya harus lakukan? Loh, bagaimana ya mengatasi bosan gitu, Kak. Jadi sampai ya yang kayak bilang bisa jadi stres, depresi, dan ya gitulah, Kak. Nah, Kak, bagaimana sih, Kak, cara mengatasi kebosanan itu? Mengatasi kebosanan itu, Del, yang pertama kita harus memiliki hati yang gembira, Del. Yes. Karena dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat. Wow. Ya, Yes, jadi Kak, ya. kita harus memiliki perasaan yang bergembira. Bergembira terus-menerus di dalam hati kita, ya. Bagi contohnya, kalau kita merasa bosan, ya kita putarlah lagu-lagu rohani yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan sukacita, gembira dalam hidup kita. Putar lagu-lagu rohani. Karena masa lockdown ini Kak Gio juga demikian. Kalau Kak Gio merasa bosan melakukan aktivitas, Kak Gio putar lagu-lagu rohani yang semangat, yang membawa suasana gembira sambil bernyanyi. Wow. Iya. Keren juga tuh, Kak. Sambil masak sambil nyanyi, Del, gitu ya. Sambil Iya, ngepel iya. sambil nyanyi, Del, gitu ya. Jadi membawa suasana yang gembira itu dalam kehidupan kita. Nah, Terus, Kak, terus. yang kedua, dalam Filipi 4 ya, ayatnya yang keempat, itu kita harus senantiasa bersukacita. Bersukacita, bergembira dan bersukacita. Bersukacita. Bagaimana caranya kita bersukacita? Hari-hari ini kan kita dalam kondisi di lockdown. Yes, Kak. Kita tidak bisa ketemu langsung dengan teman-teman kita, teman sel kita, teman gereja kita, teman youth kita. Kita tidak bisa membagi sukacita karena bertemu secara langsung itu sudah tidak bisa. Kalau saya, Del, untuk bisa bertemu dengan teman-teman saya, untuk bisa bercanda gitu ya, bisa lewat video call ya, video call, Zoom gitu ya, ketemu ya, bercanda dengan teman-teman. Jadi jangan membatasi diri kita gitu ya. Kita harus tetap membangun hubungan dengan teman-teman kita melalui hal-hal yang ada gitu ya. Jangan makan tidur aja ya. Jangan makan tidur aja gitu. Kan sekarang teknologi sudah maju, Del, ada Zoom gitu ya, video call gitu ya. Gunakan itu.
sebagai sarana untuk membangun hubungan kita dengan teman kita supaya sukacita kita itu terus ada ya, supaya Amsal 4 ayat yang keempat itu ya, dalam Filipi 4 maksud saya, Filipi 4 ayat yang keempat itu ya, sukacitalah senantiasa. Jadi kita yang membuat diri kita bersukacita. Jangan menunggu orang lain membuat kita sukacita, tapi kita yang membuat diri kita bersukacita dan kita mentransferkan sukacita itu kepada teman-teman kita melalui teknologi yang ada ya. Oh, jadi ya melakukan hal-hal yang positif ya Kak, selama di rumah aja. Betul. Melakukan hal-hal yang positif. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 kan seperti itu Del, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang berguna. Jadi sebagai orang-orang yang berguna, kita harus melakukan hal-hal yang positif di rumah gitu ya. Di rumah selama kalau Kak Giosi ya, Kak Giosi sekarang punya kebiasaan baru selama di lockdown ini. Apa tuh Kak? Tanam bunga Del. Wow, tanam bunga guys. Tanam bunga. Jadi tanam bunga, terus siram-siramin setiap sore gitu kan. Jadi bersih-bersihkan halaman rumah dan banyak hal yang bisa dikerjakan, hal-hal yang positif ya, supaya kita tetap bersemangat, bersukacita dan bergembira. Begitu Wow, Del. keren Kak. Keren banget Kak Gio. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kebosanan guys. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai kebosanan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini atau DM di IG kita. Di bawah ini ya guys. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. See you di Free Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.